Oke, berikutnya seperti yang Dedi sudah janjikan, kita mau ngobrol sama seorang binaraga yang sudah juara dunia kalau di WFF Pro federasinya, tapi dia sekarang sedang merambah rezekinya di mencoba FBB dan sudah FBB Pro dalam waktu yang sangat singkat. Hitungannya bulan apa tahun nih? Bulan kayaknya. Coba kita tanya langsung yuk sama Abang Dodi. Iya, brother. Lagi latihan serius tiba-tiba ketawa dia. Silakan duduk dulu Bang. Emang kalau ngeliat lu selalu nggak bisa serius. Oh gitu ya. Nggak bisa keluar aura juara dunianya nggak ya. bisa. Tetap jiwa konyolnya yang keluar. Oke, sekarang Dedi sudah sama Abang Dodi Syaputra, teman baik kita, Legend of Condet, Legend of Jakarta Timur, juara dunia FBB Pro. Apalagi resume lu Bang kayak panjang banget. Banyak sih gua. Banyak ya. Karena mulainya kan dari tahun 2007 mulai 2007 tanding. mulai tanding. Gua pernah di band di Indonesia juga. Di band karena ada juara dalam 1 bulan bisa 7 kali gua. Astaga, juara binaraga 1 bulan 7 kali guys. Itu mata pencarian hitungannya ya. Iya, bisa dibilang gitu, brother. Oke. Sampai tahun berapa tuh di WFF tuh waktu itu? Sampai masih nasional ya? Masih nasional, 2013, 2014 lah. Nah, habis itu karena udah di band, ya. gue masih hobi-hobinya tanding, terus nggak bisa tanding lagi di lokal. Akhirnya gue belajar buat tanding di luar. Oke. Nah, cara tanding di luar gimana? Akhirnya gue. Waktu itu FBB Pro belum santer ya di Indonesia belum. ya. Oke, berarti federasi dulu yang mudah di Yang maksudnya available buat kita tuh WFF ya waktu itu ya. Itu pun sebenarnya belum ada, brother. Oh gitu? Sebelumnya belum ada. Adanya tadinya cuma bukan WFF, WBPF. WBPF. Nah, WBPF itu yang di afiliasinya ke KONI. Yaitu yang sekarang anak-anak yang yang pada tanding ke luar. Karena setelah gua tanding di situ mungkin 2 tahunan, terus gua ngeliat kayaknya kok bukan kurang oke dalam pertandingannya ya. Maksudnya gua ngeliat kok kurang ini ya, maksudnya kurang menantang fair ya. Oh, kurang fair kurang fair ya gitu. Akhirnya kita pulang ke Indonesia, ada pertandingan gua terakhir di Thailand sama teman-teman yang lain tuh. Pulang dari situ bikinlah federasi baru. Nah, itu federasi baru itu tadinya kita sempat mau renew ke IFBB. Tapi karena IFBB nggak boleh atletnya tanding ke event manapun kecuali IFBB. Akhirnya Pak Kemal membatalkan untuk nggak usah ikut di situlah, karena pengennya kita atlet itu jangan digituin. Nah, atlet versatile ya, bisa tanding di mana-mana. Masalah yang seperti itu akhirnya cari-cari federasi yang lain, akhirnya ketemulah WFF. Oh, I see. Berarti di WFF itu berapa tahun? Mungkin sekitar 6-7 tahun lah gua. 6-7 tahun. Proses dari pertama kali bangun federasinya sampai juara dunia berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Nah, sekarang paling menarik nih, IFBB Pro dari awal nyemplung ke dapat IFBB Pro berapa lama waktu itu? 8 bulan kayaknya. 8 bulan, guys. Tapi perlu diingat, jadi jangan kalian anak-anak muda di sana yang under 25 tahun, oke berarti kalau gue latihan serius 8 bulan. Enggak, kan tadi udah dibilang. Dari 2007 sampai 2023 16 tahun ya? 16 tahun sudah aktif tanding. Makanya FBB Pro-nya gampang, karena kurang lebih tinggal masuk ikut tanding. Weak point gue apa ya? Oh, kurang size, kurang apa, tinggal dicocokin dan juara. Luar biasa. Makanya ini sekarang gue mau nanya kapasitasnya Bang Dodi sebagai seorang FBB Pro. Terus kalau orang mau mulai jadi binaraga dan mungkin aspiring-nya, dream-nya buat jadi IFBB Pro, aku pengen denger 5 yang Bang Dodi banget lah gitu, yang kayak makanannya apa, tidurnya kayak gimana, pola istirahatnya segala macem. Nah, kalau di sini Bang Dodi kapasitasnya adalah sebagai profesional atlet, jadi sudah full time lah, but also influencer juga, bikin konten juga seperti itu. Kita langsung mulai aja. Gimana sih biar kalau mau punya mimpi jadi IFBB Pro, dimulainya bisa dari apa Bang? 5 tips yang paling Abang Dodi banget. Yang paling gua banget pasti makan ya. Makan tuh bisa dibilang gua banget karena nggak banyak atlet bisa makan kayak gua ayam nanas everyday. Ayam nanas. Itu ayam nanas everyday. topo Bang. Nah, jadi gua makan ayam udah dikasih rempah-rempah gitu doang, dibakar plain. Nah, nanti gua makannya pakai nanas. Sebenarnya awalnya itu gua buat bisa nelen si ayam itu. Jadi, kenapa nanas? Kenapa bukan paya, semangka? Nah, karena menurut gua pada saat itu, karena rasanya paling masuk nanas. Kedua anggur. Merah? Anggur merah. Yang dicelup?
Anggur merah. Salah ya. Jadi kalau gue lagi tanding di luar itu kalau ananas kan susah ya. Kalau di Eropa kan susah nyari buah nanas. Oh gitu. Oh sombong. Udah pernah ke Eropa. Iya. Nah kalau anggur kan gampang nyarinya tuh. Oh nanas tuh buah Asia ya? Iya. Makanya kalau di Indonesia ayam nanas. Ayam nanas. Oke. Nanasnya di? Nanasnya. Nah kalau gue makan nanas. Nanas itu kan kelemahannya menurut gua kalau lu makan dalam jumlah banyak itu kan dia gatel brother ya. Nah akhirnya gua iseng coba deh gua kukus gitu. Nah akhirnya dikukus. Begitu dikukus ternyata rasa gatelnya hilang. Akhirnya gua bisa makan bertahun-tahun seperti itu. Itu ini udah jadi legenda ya di antara kita semua kayak emang Bang Dodi itu seumur-umur belasan tahun makan ayam nanas terus pas udah mulai fitness. Silakan di-follow IG-nya, diliatin story-nya dia makan apa. Kalau dia makan yang lain, mereka suruh tangkep gua. Ya kalau gua lagi makan di luar, boleh. Lu lihat makan gua beda dari ayam nanas, kita kasih suplemen. Oh, ditantangin guys. Jadi kalau misalnya kalian dapetin Bang Dodi di luar dia lagi makan kue tiaw, langsung tagih guys, palakin mana suplemen gua. Videoin, kirim buktinya ke kita. Atau datengin langsung fotoin. Oke. Bisa dibuktikan kekonsistenan Bang Dodi ini guys. Luar biasa. Oke. Tadi kan jangan ditantangin bagi. Itu kan tadi udah bilang ayam nanas. Ntar nanti gua ketangkep dia harus kirim suplemen. Oh, dia mau dapat suplemen. Iya, dapat suplemen. Udah banyak juga. Iya. Kalau kedua apa, Bang? Golden tipsnya, Bang? Ya gua latihan sehari 2 kali. Nah, kalau gua pagi sama, sore sama. Dalam arti sama tuh bukan latihannya, intensnya. Intens. Jadi kalau gue main seandainya pagi itu gue main dada gitu ya, otot besarnya dada. Nah, itu gue main otot dada bisa paling sedikit 10 sampai 12 variasi. 10 sampai 12 variasi, masing-masing berapa set? 4 set. 4 set. Nah, sore sama. Otot besar lagi tapi gue kombinasi sama otot kecil dan itu intensnya sama. Bisa 10 sampai 12 variasi juga. Jadi kalau waktu persiapan aja atau? Biasanya gua waktu persiapan dan hari-hari juga begitu. Kecuali memang kalau gua ada kerjaan ya, misalnya kayak harus bikin konten segala macam. Dan biasanya sorenya ya udah gua usahain di paginya aja. Tapi restnya hampir nggak ada gua. Wow, itu udah mulai berat sih. Tapi nggak apa-apa. Ini kan memang IFBB Pro. Jadi pasti ada yang gila-gilanya lah gitu. Nggak bisa latihan normal-normal kayak kita gitu. Nah, ketiga yang Abang Dodi banget. Yang gua banget bangun tidur on time. Oke. Which is jam? Which is kalau tidur paling cepet jam 9, paling telat jam 10. Paling telat jam 10 malam. Oh, pantesan nggak balas WhatsApp lagi ya kalau udah malam ya. Oke. Bukan karena sombong ya. Saya pikir saya dibenci. Udah tidur. Jadi bangun jam 5. Bangun jam 5. Oh, 9. 10, 11, 12, 8 jam. Cukup kan? Cukup. Tidur itu selalu jam 10. Wah, ini lumayan berat nih. Oke, yang keempat ya, Bang. Yang keempat apa, Bang? Mungkin ada yang bisa gue lakuin. Yang bisa lo lakuin yang keempat. Mau belajar di mana federasi yang lo mau ikutin. Oke. Itu tips juga. Kenapa? Karena setiap federasi pasti berbeda aturan, berbeda size yang dicari. Nah, itu lo harus pelajari. Benar-benar lo maunya federasi ini seperti apa, karakter badannya harus seperti apa. Nah, itu kita pelajari. Situlah kunci suksesnya untuk lo bisa juara. Contoh nih kayak gue nih. Kan gue juara di WFF, juara dunia 2 kali. Tapi kalau pas gue main ke FBB kan gue nggak langsung juara. Kenapa? Karena karakter badan gue nggak dicari di FBB, nggak dicari kayak gue. Gue size-nya kurang kalau pas di FBB. Berarti gue harus naikin size-nya, pelajari yang di federasi yang mau gue ikuti sekarang gitu. Jadi kita udah tahu mau sukses di federasi ini kita harus pelajarin kriteria apa yang dibutuhin. Iya, lo mainnya kelas apa, terus mau jurinya seperti apa. Ya udah lo lakukan apa yang mereka mau. Ekspektasinya beda, syaratnya beda, penilaiannya juga beda. Iya. Itu beda-beda pasti, brother. Yang terakhir, Bang, golden tips dari Bang Dodi. Nah, kalau gue yang terakhir tuh gue selalu rendah hati sih. Selalu rendah hati. Oh, itu tipsnya, Bang? Tips gua. Kenapa? Karena kalau kita mau rendah hati, kita taruh posisi kita paling bawah, orang pasti akan respect sama kita. Oke. Dan kalau kita rendah hati juga lebih mudah untuk belajar ya. Lebih rendah untuk belajar. Kita mau terima apa masukan dari orang yang baru kita kenal. Tapi kalau kita angkuh, kita berasa kita udah hebat, apapun yang orang masukin ke otak kita berasa, lu cuma ngomong gitu dong, gue udah tahu. Iya. Jadi kita sombongnya kelihatan. Tapi kalau kita mau rendahkan diri kita, apapun yang orang ngomongin ke kita, pasti kita bisa menyaring kan. Betul. Yang baik kita ambil, yang nggak baik ya udah kita. Karena ada pepatahnya kan di FBB, Bang. Apa tuh? Memang di atas langit masih ada Ryan Terry. Nah, gitu. Iya gitu sih. Iya. Oke. So kita recap lagi sekali lagi guys ya. Ini
Kan yang tadi Dedi belum bilang itu adalah kenapa nanya-nanya gini, karena mungkin Dedi mau merambah dunia binaraga dan mungkin teman-teman di rumah banyak yang mau merambah peruntungannya di dunia binaraga, mungkin udah hobi banget fitness, terus ngeliat orang badan bagus, kayaknya gue bisa nih, kayaknya gue bisa konsisten diet, kayaknya gue kuat latihan 2 kali sehari. Jadi kita mau nyari golden tipsnya dari orang yang sudah sukses di federasi tersebut, di olahraga tersebut, dan sudah mulai making a living lah dari situ. Thank you banget Bang Dodi. Siap, sama-sama, untuk kesempatan belajarnya hari ini. Sama-sama, semoga berguna sama-sama, buat Dedi dan semoga berguna buat teman-teman di rumah yang nonton. Berikutnya kita mau kupas tuntas kulik-kulik ilmunya dari seorang olimpian, ya, Abang Chris Putra.